Halo Football Lovers, kembali lagi di channel Catatan Informasi. Seperti biasa, kami akan menyajikan berita seputar sepak bola. Besaran total nilai kontrak Lionel Messi bersama Barcelona selama 4 tahun terakhir ini bocor ke publik dan dipercaya menjadi yang terbesar sepanjang masa. Harian kenamaan Spanyol El Mundo menyatakan jika nominal kontrak yang Lionel Messi terima dari Barcelona merupakan kontrak terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah. Lewat salinan kontrak Lionel Messi bersama Barcelona, El Mundo menyatakan jika mega bintang asal Argentina itu sebanyak-banyaknya bisa menerima lebih dari 555 juta euro atau sekitar 9,4 triliun rupiah. Tiap musimnya Lionel Messi diyakini menerima gaji sekitar 138 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Jumlah gaji selangit tersebut telah termasuk dengan bonus-bonus yang telah tertulis di dalam klausul kontrak. Nominal super besar yang Messi terima usai dirinya menaikkan perpanjangan kontrak pada November 2017 lalu itu akan berakhir jikalau dirinya urung menaikkan perpanjangan kontrak saat masanya habis pada 30 Juni 2021. Kontrak ini merupakan salah satu sumber masalah finansial Barcelona. Wajar saja jika kemudian klub kebanggaan masyarakat Katalan itu dikabarkan telah berada di ambang kebangkrutan. Manchester United sudah punya rencana cadangan jika mereka gagal mendapatkan jasa Jadon Sancho. Setan Merah dilaporkan akan mengupayakan transfer Ousmane Dembele dari Barcelona. Manchester United sejak musim lalu berburu winger kanan. Setan Merah kekurangan pemain bagus di posisi tersebut sehingga Solskjaer ngebet ingin mendatangkan winger berkualitas. Salah satu nama yang kerap dihubungkan dengan Manchester United adalah Jadon Sancho. Winger Borussia Dortmund itu dilaporkan jadi prioritas transfer Setan Merah saat ini. Pakar transfer asal Jerman Christian Falk mengeklaim bahwa United sudah menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal menebus Jadon Sancho. Mereka akan mencoba mendatangkan Ousmane Dembele dari Barcelona. Arteta mengisyaratkan Arsenal bakal sibuk jelang penutupan bursa transfer. Pelatih kepala Arsenal Mikel Arteta mengutarakan pihaknya masih berpotensi mendatangkan pemain tambahan sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Martin Odegaard dan Matrian sudah diamankan The Gunners dengan status pinjaman dari Real Madrid dan Brighton. Aktivitas seperti itu tidak menghentikan gosip transfer bagi Arsenal. Arteta sendiri membenarkan jika kiprah Arsenal di bursa transfer pemain pada pertengahan musim ini belum berakhir. Ya, ada sejumlah negosiasi yang sedang berlangsung. Saya telah berbicara pada semua pemain soal situasi mereka. Mereka menyadari soal jumlah menit bermain yang dimiliki dan ingin menambahnya. Saya siap membantu mereka dan klub akan mencari solusi. Tetapi saya tidak tahu apakah itu semua dapat diwujudkan, ujar Arteta saat konferensi pers sesudah laga melawan Manchester United. Arsenal baru saja memperpanjang catatan tak terkalahkan di Liga Premier Inggris menjadi 7 pertandingan setelah menahan imbang Manchester United 0-0. Arteta mengaku senang dengan permainan timnya karena berhasil menciptakan sederet peluang bagus. Thomas Tuchel tidak menikmati kontrak berdurasi panjang seperti kebanyakan manajer Chelsea sebelumnya. Thomas Tuchel menjelaskan alasan dirinya menerima tawaran kontrak selama 18 bulan dari Chelsea untuk menggantikan tugas Frank Lampard. Chelsea memang mulai menyodorkan kontrak dengan durasi yang lebih pendek setelah mereka diwajibkan membayar kompensasi besar ketika menendang Antonio Conte dan Jose Mourinho dari Stamford Bridge. Meskipun The Blues punya reputasi gemar memecat pelatih, Tuchel mengaku sempat bingung dengan tawaran kontrak yang diterimanya. Saya akan berbicara jujur, pada awalnya memang menjadi sebuah kekhawatiran. Saya mempertanyakan mengapa hanya 18 bulan, tetapi 1 menit kemudian saya berpikir, apa bedanya jika mereka memberi saya 4,5 tahun kontrak namun bisa memecat saya kapanpun? Jika manajemen tidak menyukai kinerja tim, saya pasti dipecat. Jadi tidak ada kepastian, begitulah kenyataannya di level ini. Coba Anda pikir apa peran pelatih saat ini? Apakah kami bertanggung jawab atas segalanya dan transfer? Apakah kami hanya bertanggung jawab atas hasil bagus atau buruk tim? Jadi saya mengambil sikap untuk tidak mengkhawatirkan itu semua, lalu berani menerima tantangan. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan ini, kata Thomas Tuchel ketika disinggung masalah kontrak 18 bulan. Pelatih Barcelona Ronald Koeman menilai timnya saat ini tidak bisa bersaing untuk meraih banyak gelar juara. Hal itu diungkapkan Koeman dalam konferensi pers menjelang laga Barcelona kontra Athletic Bilbao. Barcelona kini hanya memiliki 3 kesempatan untuk meraih trofi juara, yakni di Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions. Di Liga Spanyol, Barcelona harus berjuang ekstra keras jika ingin menjadi juara. Sebab Barcelona saat ini masih tertahan di peringkat keempat dengan koleksi 37 poin hasil dari 19 pertandingan. Melihat peluang juara Barcelona musim ini, Ronald Koeman memilih realistis. Koeman menilai skuad Barcelona saat ini masih belum siap untuk bersaing di semua kompetisi yang diikuti, sebab Barcelona saat ini sedang dalam tahap transisi.
Saya sudah mengatakan hal ini beberapa kali. Musim ini kami melakukan banyak perubahan. Kami sekarang lebih memilih pemain muda. Barcelona sekarang tidak bisa meraih banyak gelar juara. Kami harus berpikir realistis karena saat ini kami masih berbenah. Kami tidak bisa mengandalkan 1 atau 2 pemain. Kami tentu harus siap bertarung di semua kompetisi. Namun kami juga harus tetap realistis, kata Koeman dikutip dari situs Marca. Liverpool yang alami krisis pemain bertahan di posisi bek tengah membuat Jurgen Klopp dikabarkan akan mencoba aktif dalam bursa transfer musim dingin 2021 ini. Mengingat jendela transfer akan ditutup, klub juara bertahan Liga Inggris tersebut sepertinya akan melakukan pergerakan cepat untuk mencari pemain yang bisa mengisi kekosongan Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Joe Matip. Menurut laporan yang dilansir dari Mirror Football, The Reds diklaim tengah mempertimbangkan memboyong bek tengah milik Arsenal, Shkodran Mustafi, untuk diplot sebagai pembelian darurat klub asuhan Jurgen Klopp. Guna membawa Mustafi ke Anfield, Klopp diprediksi benar-benar punya kans besar apabila akan melakukan pergerakan yang serius, mengingat dirinya sudah tak masuk ke dalam rencana pelatih Mikel Arteta. Selain itu, kontrak pemain asal Jerman yang akan habis di akhir bulan Juni 2021 mendatang nampaknya membuat The Gunners sudah ingin segera melepas Mustafi agar tidak kehilangannya secara cuma-cuma alias gratis. CEO RB Leipzig Olivier Minzlaff mengaku tak akan menghalangi kepindahan Dayot Upamecano ke Bayern Munich pada bursa transfer mendatang. Ia pun memastikan bakal melakukan negosiasi dengan Die Rotten pada akhir musim 2020-2021. Upamecano dinilai sebagai sosok sempurna untuk menggantikan peran David Alaba. Seperti yang diketahui, Alaba bakal hengkang dari Allianz Arena ketika kontraknya habis pada musim panas 2021. Ketika segala hal sudah mulai jelas, kami akan kembali melakukan negosiasi dengan Bayern Munich. Semua orang tahu Dayot Upamecano memiliki klausul pelepasan. Hal itu tentu membuat kami tak berada di posisi terbaik. Ada berbagai keputusan Upamecano yang tak bisa kami ganggu-gugat, karena kami adalah klub yang mempekerjakannya, bukan agennya, ungkap Olivier Minzlaff pada sesi jumpa pers Minggu 31 Januari. Lebih lanjut, Minzlaff mengatakan bahwa Bayern Munich bukanlah satu-satunya klub yang siap menampung Dayot Upamecano. Menurutnya, Die Rotten masih belum memberikan putusan terakhirnya. Mikel Arteta mengaku tidak tahu kapan Pierre-Emerick Aubameyang akan kembali membela Arsenal setelah sang striker menjalani isolasi mandiri. Aubameyang absen saat Arsenal bermain imbang 0-0 melawan Manchester United di lanjutan Premier League. Dengan demikian, Aubameyang sudah absen di 3 laga terakhir Arsenal. Sebelumnya, Arsenal mengumumkan absennya Aubameyang karena alasan personal. Namun, Aubameyang mengatakan bahwa dirinya harus menemani ibunya yang sedang sakit. Arteta mengonfirmasi pemain berusia 31 tahun itu absen dari skuad Arsenal karena harus menjalani protokol kesehatan COVID-19. Kami mengikuti aturan dan protokol sekarang dan protokol mengatakan bahwa dia tidak bisa terlibat saat ini. Kami harus menghormati itu dan dokter yang menangani situasinya. Itu karena dia punya masalah keluarga yang harus ditanganinya dan inilah konsekuensi dari hal itu, kata Arteta. Arteta sendiri juga belum bisa memastikan kapan mantan penyerang Borussia Dortmund itu bisa dimainkan kembali. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Kami sedang bekerja dengan Premier League dan pemerintah tentang hal itu. Dia telah menjaga keluarganya dan sekarang dia di karantina.